Hai kids, good morning. Jumpa lagi dengan Memedia pada pagi hari ini. Kalian sudah siap dengar cerita? Oke, judul cerita kita hari ini adalah Peperangan Melawan Aram. Ayat intinya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau akan mengirimkan Roh Kudus sepanjang kami melakukan kegiatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, cerita kita pada hari ini adalah peperangan melawan Aram. Pada waktu itu, Raja Negeri Aram ini sedang berperang melawan Israel. Kemudian dia dan tentara-tentaranya berkata bahwa mereka harus turun dan menghadang orang-orang Israel. Ketika mereka menyusun rencana, tiba-tiba abdi Allah menyuruh orang datang kepada Raja Israel dan mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu karena orang-orang Aram sedang menunggu di sana." Oleh karena itu, Raja Israel menyuruh ke tempat yang dikatakan oleh abdi Allah kepadanya. Demikianlah Nabi Allah itu, yaitu Nabi Elisa, memperingatkan bangsa Israel berkali-kali sehingga rencana dari Raja Aram ini selalu gagal. Raja Aram pun marah dan mengamuk. Kemudian dipanggil pegawai-pegawainya dan dia bertanya, "Siapa di antara kalian yang sudah menjadi pengkhianat, yang selalu memberitahukan rencana penyerangan kita kepada Raja Israel, sehingga dia selalu mengetahui keberadaan kita?" Kemudian panglimanya berkata, "Tidak ada Tuanku Raja, kami tidak berkhianat kepada Tuanku Raja. Tetapi Raja Israel itu mempunyai seorang hamba Allah, ya. Dia bernama Elisa. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Kemudian perwira itu mengatakan bahwa Nabi Elisa berada di Dotan. Dan seketika itu juga Raja Aram menyuruh pasukannya untuk pergi ke Dotan. Pada saat Nabi Elisa tidur, tiba-tiba bujangnya memberitahu kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, tolong, tolong, tentara Aram banyak datang." Tetapi kemudian Nabi Elisa berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai dia." Nabi Elisa berdoa, "Tuhan, tolong buka mata bujangku supaya dia melihat bahwa malaikat Tuhan lebih banyak daripada pasukan Aram." Akhirnya ketika matanya dibuka oleh Tuhan, bujangnya ini bisa melihat bahwa banyak sekali malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Dan kemudian Nabi Elisa berdoa kembali, "Tuhan, tolong butakan mata semua tentara Raja Aram itu." Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan Elisa. Setelah tentara Aram itu semuanya buta, tidak bisa melihat, ya anak-anak, bingung ya mereka. Kemudian Nabi Elisa berkata kepada mereka, "Bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu ke sana." Akhirnya mereka tidak tahu kalau yang berkata itu Elisa. Dan Elisa membawa tentara ini menuju ke kota Samaria dan dihadapkan kepada Raja Israel. Sesampainya di sana, Elisa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan bukakan mata mereka." Dan Tuhan membuka mata dari para tentara Aram ini. Wah, mereka kaget, mereka terkejut kalau mereka sudah di tempat Raja Israel. Kemudian Raja Israel tanya sama Nabi Elisa, "Apakah harus kubunuh semua tentara Aram ini?" Tetapi Nabi Elisa berkata, "Tidak, jangan bunuh mereka. Karena Tuhan selalu mengajarkan untuk kita selalu berbuat baik
terlebih kepada musuh kita. Beri mereka makanan dan minuman dan jamu mereka, kata Nabi Elisa. Akhirnya Raja Israel melakukan apa yang disuruh oleh Elisa dan memberi mereka makan. Setelah itu mengizinkan para tentara Aram ini pulang kembali ke negaranya. Nah anak-anak, sejak saat itu tentara Aram tidak pernah mengganggu bangsa Israel. Pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini? Bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Bahkan pada orang yang ingin menyakiti kita. Kita harus doakan supaya ketika Tuhan bekerja dalam hati mereka, mereka bisa melihat kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Oke kids, janji ya hari ini kita akan menjadi anak-anak yang membawa kasih. Thank you. Jesus love you. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Terima kasih karena kami boleh percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan kami jika kami menurut dan kami mengasihi Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.